sekte ini betul-betul dimanfaatkan oleh Oto Asara untuk memperkaya diri. Dia memiliki lahan, sangat luas di Austria Barat gitu. Jadi Iya, dia kaya gitu. Nah, jadi, sedikit saya tambahkan, akhirnya mereka tidak tidak mel ti akhirnya mereka melihat bahwa spiritualisme saja itu tidak cukup. Dia harus memang agama agama. gitu. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas hal yang menurut saya sangat menarik ya dari buku Ustadz Ismail Yusanto Tapak Dakwah, yaitu membicarakan kunjungan atau kehadiran Ustadz Ismail Yusanto di Jepang, ya. Ustadz Ismail pada tahun 2006 itu diundang untuk menghadiri acara workshop internasional yang diselenggarakan oleh CISMOR di Kyoto, Jepang. Ada apa di balik itu semua? Apa yang menarik dari kunjungan ke Jepang ini? Kita akan membicarakan hal ini dengan Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jepang kan selama ini kita ketahui ya bicara teknologi lah Iya, ya, teknologi atau samurai gitu ya. iya, Nah, kali ini Jepang bicara tentang agama. iya. Apa yang menurut Ustadz Ismail lihat kenapa agama itu dibicarakan dalam kehadiran Ustadz Ismail di Cismor pada tahun berapa nih? 2006. Iya, iya, memang sebenarnya, eee, Jepang itu atau agama di hadapan, masyarakat Jepang itu, tidak terlalu mendapatkan perhatian, eee, yang yang istimewa. Hmm, Bahkan, eee, Profesor Hasan Konakata, saya kenal beliau, pernah menjadi Presiden Asosiasi Muslim Jepang itu mengatakan mendakwai orang Jepang itu seperti mendakwai batu gitu. hmm, Karena agama itu out of their mind gitu. Jadi di luar alam berpikir mereka agama itu. Nah, akan tetapi di tengah situasi seperti itu sebenarnya ada titik-titik, kesadaran yang mulai muncul gitu. Di antaranya di, Dosisa University di Kyoto ya. Dosisa University ini sebenarnya notabene-nya adalah universitas semacam seminari lah, universitas hmm, Kristen gitu. Nah, di dalamnya itu ada CISMOR. CISMOR itu, Center of Interdisciplinary, Study on Monotheism Religion. hmm, Jadi, semacam pusat studi interdisipliner terhadap agama-agama monoteistik. Nah, monoteistik itu, kita tahu kategorisasi untuk, Islam, Kristen, dan Yahudi gitu. hmm. Karena itu di situ dipelajari 3 agama ini termasuk Islam gitu. Nah, melalui studi inilah maka mulai kemudian ada perhatian terhadap agama, khususnya Islam gitu. Beberapa mahasiswa, masuk Islam, setelah mengikuti perkuliahan di situ. Hmm. Eee, di antaranya tentu saja berkat Profesor Hasan Konakata yang dia juga memang dikenal secara pribadi itu sangat pius ya, sangat soleh. Kemudian dari segi, kemampuan akademiknya juga, dia cukup handal. Dia sendiri alumni Universitas Kairo gitu dengan sebuah disertasi tentang, politik. Saya kalau tidak salah judulnya itu adalah Siasat Syariah Inda Ibnu Taimiyah. Jadi siasat syariah, di hadapan Ibnu Taimiyah atau konsep siasat syariah Ibnu Taimiyah itu disertasi dia. Nah jadi, eee mulai tumbuh di sana, apalagi kemudian, nah ini cerita kekinian kan, bahwa akhirnya mereka melihat bahwa apa yang mereka hadapi sehari-hari dengan kemajuan teknologi segala macam itu tidak bisa menjawab hal-hal yang, di luar itu semua atau di balik itu semua.
Betul, dengan teknologi itu mereka bisa menjawab persoalan-persoalan tantangan kehidupan, soal, transportasi, soal pangan, soal sarana, rumah, kemudian, pakaian dan sebagainya gitu ya. Luar biasa Jepang, tetapi, untuk apa itu semua harus dihadirkan, mereka harus mendapatkan itu tidak terjawab itu. Itu kan spiritualisme. Nah, berkembang spiritualisme di sana, tetapi spiritualisme yang kemudian menghadirkan problem yang baru. Seperti misalnya munculnya Oto Asahara itu, Aum Shinryu ya dengan tokoh Oto Asahara itu kan sempat membuat geger. Menarik karena Oto Asahara itu sebenarnya, kalau bahasa kita itu pedagang asongan yang nggak sukses itu, tapi Hmm. kemudian dia pergi ke India, lalu di sana dia bertemu dengan Hari Krishna. Dan ketika balik ke Jepang, dia melihat ada sesuatu yang kosong pada masyarakat Jepang yang itu dia bisa masuki spiritualisme dan laku keras. Dan, pengikutnya banyak, bukan orang-orang bodoh, orang-orang pinter, di antaranya ada yang ahli gas, nah gitu. Nah itulah pangkalnya kemudian terjadi teror yang dilakukan oleh sekte ini di kereta bawah tanah yang kemudian mengakibatkan korban cukup banyak dan itu kemudian polisi bertindak, ternyata kemudian terbongkar bahwa sekte ini betul-betul dimanfaatkan oleh Oto Asahara untuk memperkaya diri. Dia memiliki lahan, sangat luas di Austria Barat itu. Jadi Iya, dia kaya gitu. Nah, jadi, sedikit saya tambahkan, akhirnya mereka akhirnya mereka melihat bahwa spiritualisme saja itu tidak cukup. Dia harus memang agama agama. gitu. Gitu, gitu. Iya, eee, kalau kita lihat dari kasus atau contoh Jepang Iya, ini kan juga menjadi argumentasi beberapa iya, pihak yang mengatakan, ya agama itu sebenarnya tidak terlampau dibutuhkan, iya, kalau kita bicara kebangkitan, sains dan iya, teknologi iya, seperti Jepang gitu. iya, Apalagi syariat Islam yang iya, diterapkan secara menyeluruh, iya, itu tidak perlu, buktinya iya, Jepang sebagai negara yang ya tidak bisa disebut sebagai iya, negara yang religius, itu mhm, kemudian maju. iya, Ya, sisi lain mereka mengatakan, lihat tuh negeri-negeri Islam, iya. kalau kita lihat dari indeks, religiusnya itu kan Iya, tinggi tinggi termasuk ya? Indonesia, Iya, tapi teknologinya malah menurun. iya, Bagaimana Ustadz Ismail iya, menjelaskan seolah-olah paradoks ini? iya. Memang betul kalau kita melihat sekedar itu atau sampai di titik itu, seperti seolah-olah kita tidak memerlukan agama. Karena tanpa agama Jepang bisa mencapai kemajuan luar biasa, teknologi yang luar biasa. Eee, tetapi itu dulu. Sekarang ini justru mereka itu sedang menghadapi masalah, yang masalah itu kita tahu tidak bisa diselesaikan kecuali dengan agama. Apa misalnya? Misalnya mereka itu sekarang sedang menghadapi krisis populasi. Saya tadi pagi baru membaca bahwa, mereka cemas sekali dengan penurunan, tingkat kelahiran ya, fertility rate itu 1,2. Jadi terakhir itu hanya 700.000 bayi lahir sepanjang 1 tahun di Jepang. Sementara di saat yang sama penduduk yang ada kan makin tua gitu. Jadi mereka cemas, ini kalau tidak diatasi, ini Jepang akan punah pada atau paling tidak itu akan berkurang separuh penduduknya pada tahun 2070 Mmm, gitu. Lalu apa yang mereka harus lakukan gitu. Nah, mereka kemudian melakukan semacam insentif itu kepada anak-anak muda untuk bisa menikah gitu. Menyediakan aplikasi kencan dan sebagainya gitu. Apakah itu bisa, menyelesaikan masalah? Menurut saya yakin tidak. Kenapa? Karena ada satu hal yang hilang. Apa itu? Sebenarnya menikah itu untuk apa sih? Gitu. mmm, Kenapa mereka harus menikah? Kenapa mereka harus punya anak? Kenapa mereka harus susah suka merawat anak, membesarkan anak gitu, melayani suami. melayani suami? Kenapa? Mmm, Itu tidak bisa dijawab dengan insentif, subsidi uang termasuk perumahan, sebaliknya ya, ya, apa guna istri, ya gitu. sehingga mereka lebih baik milih boneka. Nah ya, semacam itu enggak bisa. Ada, sekarang ini ada 5 juta rumah yang kosong tanpa penghuni. SD tutup, SMP tutup, SMA karena kekurangan murid itu. Itu tak bisa dijawab. Nah, sesuatu yang bagi kita itu sudah, sudah common sense gitu Mmm, kan. Sudah merupakan pemahaman umum bagi seorang muslim bahwa
kita ini hidup untuk beribadah, karena itu menikah untuk ibadah gitu. Kita punya anak, mendidik anak bagian dari ibadah. Ibadah itu apa? Ibadah itu adalah ketundukan kita kepada perintah Allah gitu. Kenapa kita harus tunduk? Karena memang kita diciptakan oleh Allah. Kenapa kita harus tunduk? Karena kita berharap ada kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Karena kan kita semua akan mati. Terjawab itu gitu. Nah, orang Jepang tidak bisa menjawab itu gitu. Dan itu berakibat apa? Itu berakibat kemudian ada persoalan-persoalan personal, ada komunal. Personalnya adalah kekeringan atau kegersangan hidup, disorientasi yang kemudian ditangkap oleh Oto Asahara tadi itu gitu, dengan spiritualisme. Kemudian yang kedua adalah ketika dia mengalami disorientasi, dia akhirnya tidak cukup bisa memiliki kemauan untuk menjawab tantangan-tantangan kehidupan. Disitulah kenapa angka bunuh diri itu sangat tinggi gitu. Lalu yang kedua, efek pada komunalnya adalah tadi bahwa kegairahan untuk menikah dan punya anak itu turun drastis. Itu berakibat kepada penurunan jumlah populasi yang sangat besar gitu. Dan itu pada akhirnya akan mengancam Jepang itu sebagai sebuah negara gitu. Masuk ketahanan keamanan. Oh iya, karena Jepang. birokrasi siapa yang akan menggantikan? Tentara siapa? Gitu. Tenaga kerja, karena itu sekarang itu tenaga kerja dari luar dari Indonesia termasuk paling diharapkan gitu. Karena di sana sudah makin hari itu makin banyak orang-orang yang tidak mau mengerjakan hal-hal yang menurut mereka itu sepele gitu atau kasar gitu. Karena tenaga kerja makin sempit kan, tenaga kerja makin sedikit gitu. Ya, terakhir Gitu. Ustaz. Sebaliknya, ada yang bertanya, coba tunjukkan kepada kami negeri Islam atau negara yang religiusnya sebelah tinggi di negeri Islam yang maju. Ini kan jadi pertanyaan yang sulit dijawab. Bagaimana Ustaz Ismail menjelaskan hal ini? Ya, itu memang persoalan kita, persoalan Islam ini hari. Islam ini hari itu adalah Islam yang tidak ideal, Islam yang sakit, Islam yang mundur gitu. Umat Islam maksudnya? Iya, umat Islam maksudnya, umat Islam yang sakit, umat Islam yang mundur. Yang tentu saja ketika diminta, ya kita tidak bisa memberikan jawaban gitu. Dan jawabannya, jikapun dipaksa, ya pasti kita akan kembali kepada kejayaan di masa lalu, bahwa kita itu pernah unggul di bidang sains teknologi. Bahkan sampai ini hari juga kita masih bisa jejaki tapak-tapaknya. Apa kuncinya itu Ustaz? Di masa dulu secara religius tentu tinggi ya, tapi kemajuan sains dan teknologi cukup tinggi, bukan cukup tinggi, sangat tinggi, kelas dunia seperti kalau kita lihat arsitektur Turki, misalkan peninggalan kedokteran dalam Islam itu kan luar biasa. Ya bahkan Mark itu kan sangat mengagumi Al-Khwarizmi. Kata dia tanpa Al-Khwarizmi tidak akan berkembang teknologi digitasi. Tak akan bisa ditemukan itu BBM, Line, Facebook, bahkan komputer gitu. Nah apa itu? Apa yang menyebabkan itu? Ya spirit ibadah tadi itu. Jadi dengan semangat ibadah, pahala keridhaan Allah, para ilmuwan dulu itu bekerja keras untuk mempelajari ilmu, kemudian mengembangkannya sampai kemudian mengaplikasinya, keluarlah teknologi gitu. Dengan semangat ibadah tadi itu. Dan semangat ibadah ini hari itu masih ada di dunia Islam, tetapi dia tidaklah seperti spirit yang pernah ada di masa dulu, yang kemudian dia bisa memberikan aspirasi atau inspirasi pada seluruh aspek kehidupan. Dan itu pangkalnya memang soal politik gitu, karena kemunduran yang ada dialami umat Islam sekarang ini kan diawali kemunduran politik setelah Khilafah Utsmani 1924 dulu runtuh. Karena itu tak terbayang bagaimana kehidupan Islam dan bagaimana kehidupan Islam diwujudkan, termasuk di dalam pendidikan, penghargaan terhadap guru, penghargaan terhadap ilmuwan dan sebagainya, itu kan rendah sekali ini. Bisa kita simpulkan dulu itu maju karena seluruh syariat Islam diterapkan oleh negara. Oleh negara, itu yang ingin saya katakan gitu. Kuncinya jadi kehidupan Islam itu. Nah, sementara sekarang kita hanya aspek ibadah mahdoh saja. Ya, dan kita terpengaruh oleh peradaban Barat materialistik. Penghargaan itu diberikan lebih banyak kepada selebritas, bukan pada ilmuwan. Kalau dulu kan ilmuwan itu dihadiahi emas seberat kitab yang dikarangnya, karena mereka kemudian jadi secara material juga semangat kan gitu. Ini hari tidak ada. Baik Ustaz Ismail, terima kasih. Pemirsa, demikian tadi perbincangan kita
dengan Ustadz Ismail dalam kunjungan Ustadz Ismail saat itu adalah juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia, diundang secara khusus ke Jepang ya. Ini suatu hal yang banyak yang menarik dari perbincangan tadi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.